قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, sekarang ini sedang viral film bid'ah kaum muslimin, ya, film dari negeri tetangga, dari Malaysia. Ya, di mana di dalam film tersebut menggambarkan ada sosok pemuka agama yang di sana diberi nama Walid, yang dia menggunakan agama untuk memuaskan hawa nafsunya kaum muslimin. Ya. Dan sepertinya ada kelompok-kelompok yang merasa tersinggung dengan film ini kaum muslimin. Ya. Dan biasanya yang tersinggung itu ya kelompok yang merasa kebiasaannya ya tersentil kaum muslimin, ya. Ini ada video terbaru dari channel Harry Pras, ya, bahwasanya ada Laskar Aswaja yang sepertinya tidak terima lah kaum muslimin, ya, dengan adanya film ini kaum muslimin, ya. Dikabarkan bahwa Laskar Aswaja ini mengecam film bid'ah. Padahal film bid'ah ini kalau kita menyimak teaser-teasernya kaum muslimin, ya, cuplikan-cuplikan videonya, ini menggambarkan ya kehidupan sebagian kaum muslimin yang mereka menggunakan tameng-tameng agama untuk memenuhi hawa nafsu mereka kaum muslimin, ya. Dengan isu agama, dengan kedudukan sebagai tokoh agama, ya, dia gunakan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya, ya. Baik hawa nafsu itu berupa nafsu terhadap harta, tahta, maupun wanita kaum muslimin, ya. Apalagi dari kalangan Ba'alawi kaum muslimin. Ini sangat kental kaum muslimin, ya. Jadi ketokohan Ba'alawi, ya, kemudian kedudukan Ba'alawi, nasab Ba'alawi, ini banyak digunakan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu mereka, ya. Dan ini banyak buktinya kaum muslimin. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, kita simak video dari channel Harry Pras, ya. Laskar Aswaja mengecam film bid'ah, ya. Kita simak videonya. Setelah film bid'ah di Malaysia yang tayang 10 episode ini tembus ditonton hampir 3 miliar, bukan juta, ya. Padahal ada beberapa episode di situ. Tapi antusias orang untuk menonton film tersebut banyak. Ya, meskipun saya di sini bukan ingin mengajak kalian nonton film, ya. Namun film itu cocok untuk ditonton oleh orang-orang awam yang ingin mengetahui aliran-aliran nyeleneh, sesat dan menyimpang. Terkhusus video itu sangat relate dengan apa yang terjadi di Indonesia. Terkhusus di beberapa adegan yang saya menyaksikan sendiri bahwa hal tersebut adalah suatu penyimpangan. Walid, ya. Mungkin sebenarnya mau ditujukan kepada wali gitu, ya. Wali fulan, wali fulan. Cuma ditambah D biar terpatri seperti itu. Dan sekarang teman-teman, kenapa di Indonesia sendiri setelah tayang video ini viral di jagat media maya, ada beberapa kalangan yang memberikan penentangan, mengecam dan lain sebagainya. Sampai-sampai salah satu Habib awalnya ketika saya pertama kali mereaction video ini, banyak yang nonton, banyak juga yang mereaksi, dan di samping itu juga ada orang dari Malaysia, Muhib bin Habib, juga mengatakan mengecam film tersebut karena menggunakan pakaian ulama-ulama Hadramaut. Biar kalian tahu. Dan sekarang teman-teman, kecaman ini juga sampai kepada orang-orang di Indonesia yang terkhusus di Aceh. Kenapa di Aceh? Padahal yang banyak seperti ini adalah di Jawa. Ada Mama Gufron, ada Samsudin, ada Gus-Gusan, ada Bib-Bipan yang sedemikian rupa Sontoloyo, yang dimana kita bisa menyaksikan banyak oknum-oknumnya yang saya sebut-sebut tadi. Jangankan kakinya dicium, ludahnya Mama Gufron, oh banyak yang mau. Sontoloyo memang. Dan bekas kaki, gak usah kakinya nih, bekas kakinya Habaib dicium Sontoloyo, nyosor-nyosor santri-santri itu.
Ya sebenarnya ya banyak sekali sih kaum muslimin ya hal-hal konyol yang terjadi ya terkhusus di negeri kita, nggak usah jauh-jauh kaum muslimin ya, yang mereka menggunakan tameng agama ya, menggunakan kedudukan mereka sebagai tokoh agama untuk memenuhi hawa nafsunya ya. Bukankah beberapa waktu yang lalu sempat viral apa yang disampaikan oleh Profesor Manahem Ali kaum muslimin di podcastnya Hari Pras kaum muslimin ya, disebutkan bahwa di Madura itu benar-benar terjadi seorang Habib ini ya, ketika menginginkan istri dari jamaahnya disuruh ceraikan istrinya kaum muslimin ya, dengan alasan apa? Barokah, akan mendapatkan syafaat. Karena apa? Karena sudah membahagiakan keluarga Nabi, sudah membahagiakan zuriat Nabi, dan nantinya akan melahirkan zuriat Nabi ya. Menyerahkan istrinya kepada Ba'alawi itu berkah, nanti akan melahirkan zuriat Nabi katanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya sangat sesuai lah dengan film bid'ah ini kaum muslimin ya. Meskipun ya kami belum pernah menonton secara full, cuma teaser-teasernya yang beredar itu kan cukup banyak ya, di mana Walid itu menggunakan kedudukannya sebagai tokoh agama untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya. Persis dengan kelakuan Ba'alawi kaum muslimin, persis ya. Ya Ba'alawi pengen duit ngakali jamaahnya, pengen istri ngakali jamaahnya. Hah? Apa lagi? Hah? Kalau susah yang ngakali jamaahnya juga. Ya itulah kelakuan Ba'alawi. Makanya mereka tersinggung ya wajar. Wajar ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Dan sekarang teman-teman saya ingin mengajak kalian menyimak beberapa video pernyataan dari Laskar Aswaja katanya. Laskar Aswaja yang ada di Aceh. Dan ada juga beberapa tokoh termasuk Habib. Ada satu Habib memberikan kecaman terhadap film yang bergenre seperti bid'ah itu. Coba kita langsung ke video. Nah ini saya posting sendiri di Instagram saya teman-teman, bahwa Laskar Aswaja Aceh mengecam film bid'ah, menyesatkan dan mencemarkan Islam. Perhatikan baik-baik, film bid'ah itu bukan mencemarkan Islam, bukan menista Islam. Tapi itu mengedukasi umat Islam agar tidak terjerumus kepada aliran sesat sebagaimana ada di film itu. Sangat relate dengan apa yang ada di Indonesia. Saya kasih contoh satu video yang dimana di film bid'ah itu ada satu sumur yang dimana sumur itu keramat dan mengandung barokah. Buang semua air di dalam ni. Aku tak nak. Kamu semua ni takut pada Allah. Atau nak taat pada perkara-perkara bid'ah ni. Ini bukan bid'ah. Minum air mandian manusia ni yang tak ada keberkatan langsung dalam ni. Kau cakap bukan bid'ah. Dalam Al-Quran pun tak mengajar semua benda ni. Rasulullah pun tak mengajar umat dia minum air mandian begini. Buang air. Kami mendapatkan berkat dari musyrik kami. Bukan orang sembarangan. Kalau kami tak taat pada musyrik kami, pada siapa kami nak taat? Itu biar aku buat syirik. Alhamdulillah. Rasulullah mengajar kita tentang syariat. Daripada syariat itu, kita mengenal hukum. Di dalam Al-Quran, tiada hukum dan syariat tentang air mandian manusia. Minum air kaki manusia itu membawa kepada keberkatan. Orang yang hanya beribadat dengan syariat, maka dia akan menyembah kebesaran. Tarikat hakikat makrifat tanpa syariat berarti sebuah kesombongan. Tanpa syariat, kita tak akan mengenal erti pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah SWT. Ya, pada malam-malam tertentu, di waktu-waktu tertentu, meminum air sumur itu akan mendapatkan manfaat dan lain sebagainya. Bahkan bisa menyembuhkan sakit, pokoknya apalah begitu kurofatnya, dan ditentang dalam film itu. Nah kaum muslimin ya, sebenarnya kalau kami melihat teaser-teaser, cuplikan-cuplikan dari film bid'ah itu kaum muslimin, memang mengangkat hal-hal yang realita kaum muslimin. Ya hanya dibedakan kisah-kisahnya ya. Tapi pada intinya, ya maknanya ini mengangkat hal-hal yang sudah menjadi realita. Ya, kalau itu tadi air sumur yang katanya barokah. Sementara kalau di dalam dunia realita, itu lebih buruk lagi daripada air sumur. Kalau air sumur kaum muslimin, itu masih oke lah ya. Secara zatnya, airnya bersih. Ya, airnya bersih, bisa diminum, jelas-jelas bermanfaat. Ya. Jelas-jelas bermanfaat. Lah sekarang ada Ba'alawi yang menyatakan
Tisu bekas elap keringetnya Umar bin Hafiz katanya laku 200 juta kalau dijual. Tisu bekas keringet kaum muslimin. Ya. Air keringet untuk apa? Ya. Dan modusnya barokah, persis. Ya. Jadi masih mending digambarkan dengan air sumur, itu masih mending. Ya. Dan itu realita, ada Ba'alawi yang menyatakan ya, tisu bekas elap keringetnya Umar bin Hafiz laku 200 juta. Tapi ndobos ya. Coba lihat ini. Ini tisu, berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dielapkan, diusapkan ke mukanya Umar, oh 200 juta ditawar semua. Nah, coba kaum muslimin ya. Itu artinya ya mereka sudah menggunakan kedudukan seseorang sebagai tokoh agama untuk memenuhi keinginan hawa nafsu mereka. Ya, baik itu keinginan harta maupun tahta. Bahkan lebih-lebih ya ada yang menggunakannya untuk mencari wanita kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik ya. Dan wajar kalau mereka kemudian mengecam film seperti film bid'ah ini kaum muslimin. Ya karena mereka tersinggung kaum muslimin ya, kebiasaan mereka terusik ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Dan akhirnya saya mendapati satu video salah seorang habaib yang juga menjelaskan ada sumur yang bahkan sumur itu mengandung barokah dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan orang gila pun mandi di sumur itu sembuh dari kegilaannya. Pertanyaan saya, kenapa seperti Wan Sehan, kenapa seperti Gus Ja'far dan beberapa wali-wali menjedup lainnya yang terindikasi ODGJ, terindikasi katanya, memang ODGJ katanya. Kenapa mereka tidak dimandiin di situ agar waras kembali? Atau kumpulin orang-orang gila di rumah sakit jiwa, mandikan di situ biar waras semua, sembuh lagi. Pasti punya alibi mereka. Dan agar ini tidak menjadi fitnah, kita simak seperti apa gedabrusan dari Habib ini yang menyatakan sumur itu mengandung barokah. Jadi kalau ada cerita-cerita sumur berkah, ya di sini. Di sini. Ya di sini. Ya di sini, teman-teman. Kejadiannya itu di sini. Nah, kejadiannya itu di sini. Berarti memang ada sumur barokahnya ya. Boleh tanya orang-orang tua-tua yang dahulu itu. Dahulu. Kejadian habaib. Tuh, habaib. Pokoknya yang menemukan kekeramatan-kekeramatan Sontoloyo semacam ini adalah habaib. Disuruh mandi di tempat ini oleh Habib Soleh. Habib Soleh. Orang wali Orang-orang mengatakan bahwa sumur obat. Ini bukan saya. Bukan dia, teman-teman. Saya ini cuma memberikan fasilitas kepada orang-orang yang menginginkan barokah. Oh, bagi siapapun yang menginginkan barokah dari sumur tersebut, silahkan temui beliau. Habib siapa ini? Ini teman-teman, Habib ini dulu saya pernah setuju dengan pendapatnya ketika dia memaparkan bahwa Habib Husain Ja'far Al-Haddar itu adalah Syiah. Dia memberikan data teman-teman bahwa Habib Ja'far itu adalah seorang Syiah. Dan saya pakai video itu untuk memberikan penekanan bahwa kita harus hati-hati kepada Husain Al-Haddar. Tapi sekarang teman-teman, baik Husain Al-Haddar ataupun golongan dia sendiri Ba'alawi ini, ya begini, bahaya juga teman-teman. Bahaya semua pokoknya. Supaya sampean dapat barokah. Cerita-cerita sumur itu di sini. Ya. Saya tanya langsung sama abah saya. Bahkan tidak jarang orang gila disuruh mandi di tempat itu langsung sembuh. Tuh, bahkan tidak jarang orang gila disuruh mandi di situ langsung sembuh. Semua orang-orang gila yang ada di rumah sakit jiwa panggil, ya. Bawa pakai bis, mandikan di sumur itu. Kira-kira salah satu di antara mereka ada gak yang waras setelah mandi? Atau cari orang-orang gila yang ada di pinggir jalan, ya, mandikan di sumur tersebut. Kira-kira dari 10 orang gila, adakah salah satunya yang sembuh? Halah, ya, itu bohong kaum muslimin, bohong. Bohong. Biasanya yang seperti itu, ya, mereka akan beralibi. Itu kan dulu, ya, dulu pernah seperti itu, Dulu pernah seperti itu, sekarang enggak lagi. Hampir semua ya pasti seperti itu kaum muslimin. Hampir semua. Setiap cerita-cerita dari Ba'alawi yang dobos-dobos itu, ya kalau disuruh membuktikan nggak akan bisa. Ya paling mereka ngeles itu dulu, ya. Dulu ada Habib yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Kemudian ada yang bisa pergi ke surga kalau pas lagi suntuk di dunia. Hah? Ada yang bisa menurunkan hujan air susu. Ya, tapi kalau sekarang ya nggak ada lagi. Itu dulu, ya ngelesnya seperti itu, ya. Padahal aslinya dobos itu kaum muslimin, ya. Ketika diminta tes seperti ini, pasti mereka punya alibi macam-macam Sontoloyo. Karena memang untuk menutupi kebohongan, teman-teman. Kita selesaikan dulu ini Habib yang cerita sumur. Makanya kita gali sumur ini supaya sampai dapat barokah. Paham tidak? Paham tidak?
Jadi kalau ada cerita-cerita sumur itu di sini. Ya, jadi sumurnya tuh di sini, di tempatnya Habib ini, Habib siapa ini? Habib siapa ini? Pokoknya nggak tahu saya. Sebagai penutup, coba kita simak satu Habib, jadi mana dia itu tersinggung sekali sepertinya dengan film bid'ah ini. Langsung saja video. Upaya-upaya untuk merendahkan derajat para ulama. Digambarkan juga dengan film-film dengan pakaiannya ulama, ya kan? Kemudian perangainya ifrit, yang perempuan, macam-macam. Jadi orang akan terbaca, oh macam ni ya orang pakai serban ya, oh macam ni ya orang pakai tasbih ya. Killing of character. Satu kekejaman yang terancang untuk menjauhkan orang Islam daripada orang-orang yang berilmu dan kadang-kadang yang diambil nasihat dan dakwahnya. Faham dong? Walaupun tidak dinafikan adanya orang-orang seperti itu. Ya. Banyak membludak. Iya, banyak, pakai banget ya. Ya, pesantren-pesantren yang isinya gagahi santriwati ya, kemudian isinya ya Pak Kiai nganu santrinya sesama jenis ya. Itu kan banyak. Ya, bahkan hampir setiap bulan itu pasti ada pemberitaan pimpinan pesantren menganu santriwatinya. Kan banyak. Ya, alasannya apa coba? Alasannya ya barokah. Ya, diiming-imingi barokah. Ya, alasannya macam-macam modusnya. Ya, suruh ngeroi kiainya, suruh nyapu rumah kiainya, suruh bersihin kamar kiainya. Ya, akhirnya disuruh bersihin pakaian kiainya. Ya, kalau nurut berkah, kalau nggak nurut banyak ya. Dan sebenarnya ya harusnya Habib ini bukan mengkritik pakaiannya yang digunakan. Ya, itu kan mengangkat isu-isu realita. Seharusnya ya, yang dikritik itu adalah orang-orang yang digambarkan seperti yang ada di dalam video film tersebut. Ya. Bukan orang yang berperan di dalam video tersebut yang dikecam. Ya. Yang dikecam itu loh orang-orang yang menggunakan agama, yang menggunakan ketokohannya untuk membodohi umat, untuk memenuhi hawa nafsunya. Ya. Itu kiai-kiai, ba'alawi-ba'alawi, itu yang perlu dikritik. Jangan mengkritik orang yang main film itu, karena dia mengangkat isu yang realita. Ya. Mengangkat keadaan yang sesungguhnya. Banyak orang yang menggunakan ketokohan ya sebagai tokoh agama untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya. Ya. Memang ada orang kadang yang pakai serban yang tipu, yang pakai serban main perempuan umpamanya, yang pakai tie main perempuan ada juga. Yang pakai coach main perempuan pun juga ada juga. Tapi orang yang Anda sebut Bapak Habib, orang pakai jas main perempuan, orang pakai dasi main perempuan, mereka tidak mengembel-embeli dengan agama. Yang sangat berbahaya adalah mereka yang mengembel-embeli dengan agama tapi menipu umat. Kenapa tak ditunjukkan juga kalau pakai tie, pakai coach, oh ini macam itulah. Hanya orang pakai baju agama saja yang iya, karena banyak penipu di dalam berkedok agama. Banyak. Faham dong? Oke, teman-teman. Jadi begitu tanggapan dari Habib ini. Saya pribadi tidak mengajak kalian untuk membenarkan film atau nonton-nonton film, apalagi film-film yang membuka aurat. Dan terkhusus di film itu, saya paham bahwa film tersebut bukan diproduksi. Perhatikan baik-baik, film tersebut bukan diproduksi oleh orang-orang Salafi yang kalian tuduh-tuduh Wahabi itu. Film tersebut diproduksi oleh orang di luar faham itu. Karena orang-orang Salafi tidak membenarkan kita untuk nonton-nonton film, apalagi ada musiknya dan lain sebagainya. Namun, di dalam kemasan tersebut, isi dan tujuannya mungkin membidik orang-orang awam agar tidak terjerumus kepada faham-faham menyesatkan seperti itu. Dan terlepas dari itu semua, pendapat saya terhadap protes-protesan dari Laskar Awaja, dari Habib Fulan, ini tidak lain tidak bukan mereka tersinggung, teman-teman. Tersinggung mereka. Sedangkan orang-orang yang bersorban juga tapi tidak melakukan hal tersebut, ya tidak akan tersinggung. Karena bukan saya pelakunya. Yang tersinggung adalah mereka para pelaku. Perhatikan baik-baik. Ketika kemarin heboh tentang kuburan-kuburan keramat, orang yang paling tersinggung adalah kelompok Habib Lutfi.
Karena golongan mereka yang kemarin sampai punya tim pencari kuburan keramat. Ngaku yang bertato-tato Sontoloyo itu, Hani Yahya Assegaf itu. Ya, memang pada dasarnya seperti itu. Ya, orang yang tersinggung dengan sebuah pembahasan kemaksiatan itu biasanya ya pelaku maksiatnya. Ya, biasanya pelaku maksiat yang tersinggung. Ya sebagai contoh lah ya. Ada ketika pembahasan perkara riba. Ya. Orang yang tidak bergelut, tidak makan riba, ya maka dia nggak akan tersinggung dengan pembahasan bab riba. Ya, nggak akan tersinggung. Yang tersinggung adalah para pelaku riba. Ya. Kemudian pembahasan masalah bab bid'ah. Ya. Orang yang tidak melakukan bid'ah nggak akan tersinggung. Yang tersinggung pelaku bid'ah. Ya, kan seperti itu kaum muslimin. Ya, ya sama persis dengan pembahasan ini, film Walid ini. Ya, yang tersinggung dengan kisah yang ada di film bid'ah tersebut, ya pelakunya. Ya, pelakunya. Ya, terutama Mbak Alawi lah kaum muslimin. Ya, karena memang realitanya seperti itu. Ya, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.